Ya, jumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang luas menurut poligon. Ya, tadi kita sudah belajar tentang notasi sigma, kemudian kelinieran sigma dengan teorema 3.1 tadi, kemudian juga tentang rumus khusus, rumus jumlah khusus itu ada 4 rumus ya, rumus 1, rumus 2, rumus 3, rumus 4. Nah, nanti materi-materi tadi akan kita gunakan dalam luas menurut poligon ini. Nah, untuk luas menurut poligon di sini yang pertama adalah yang akan kita pelajari bersama adalah tentang luas menurut poligon yang dalam. Ya, kalau ada dalam pasti ada lawannya yaitu luar. Nanti ada dua ya, dalam dan luar atau luar dalam gitu ya. Nah, kita yang pertama kita bahas tentang luas menurut poligon dalam. Nah, poligon tadi adalah lebih mengarah ke bentuk lengkung. Kalau tadi yang di awal materi tadi berhubungan dengan lingkaran. Nah, kalau sekarang itu tidak lingkarannya tapi adalah sisi lengkungnya. Nah, misal kita ada gambar seperti ini ya. Gambar di samping ini silahkan dilihat. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Ini bentuknya adalah seperti ini. Ini saya batasi dari X mulai dari 0 sampai dengan 2. Berarti sampai sini saja ya. Ini kalau X-nya ditambah lagi ini berarti naik lagi gitu ya. Tapi kita batasi sampai 0 sampai 2 saja. Kemudian R dibatasi oleh ini ya, R dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat di antara X0. Nah, Y-nya adalah ini adalah batasnya, kemudian ini adalah batasnya juga 0 sampai 2. Nah, yang kita cari nanti adalah luas R-nya ini, luas yang warna biru ini. Ini berapa luasnya? Kalau bentuknya persegi, segitiga, segi panjang, itu kan mudah ya kita cari P-nya, kan cari L-nya, kita cari luasnya, tinggal kita kalikan saja. Tapi kalau bentuknya seperti ini, yang diketahui fungsinya, kemudian diketahui batasnya, nah itu gimana cara mencari luasnya? Nah, untuk mencari luasnya kita menggunakan poligonnya, itu ya. Oke, untuk luasnya nanti kita simpulkan dengan AR, jadi A adalah luasnya tadi ya. Kemudian membagi interval ini adalah menjadi N interval bagian. Berarti X-nya itu kita bagi menjadi beberapa bagian, jadi N bagian gitu ya. Dari 0 sampai 2. Nah, kalau di sini nah, bagiannya seperti ini. Ini kan mulainya dari 0 kemudian sampai 2. Nah, ini kita pecah menjadi kita pecah sampai dengan XN. X0-nya adalah di titik 0, XN-nya itu di angka 2 gitu ya. Nah, ini bagiannya berapa? Ya nggak tahu, karena N-nya tidak diketahui, maka pembagiannya sangat banyak sekali gitu ya. Tergantung N-nya. Nah, nilai dari X1 min X0 atau antara X ini, X0, X1, X1 ke X2, X3 ke X4 dan sebagainya, ini jaraknya sama. X0 ke X1 ini jaraknya sama dengan X1 ke X2, sama ini ya. Sampai dengan Xn min 1. Nah, ini kan Xn, ini Xn min 1. Nah, jumlahnya jaraknya sama dengan X1 min X0. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan sigma X atau selisih X-nya. Delta kok sigma ya, mohon maaf. Delta X-nya. Delta X-nya adalah 2/N. 2 dari mana? 2 ini adalah dari sisi ini. Dua ini adalah dari batasnya ini tadi. Karena batasnya adalah 0 sampai 2, berarti di sini adalah 2/N ya. 2 ini dari sini. Oke, sebentar saya lihat jelas ya. 2 ini bukan angka paten, tapi ini adalah berasal dari batasnya ini ya. Nah, ini juga berasal dari sini. Batasnya ya, batas maksimalnya, batas XN-nya per N ya. Kalau ini adalah rumusnya ya, batasnya per N. Sehingga
X0 nya adalah sama dengan 0 ya, karena tadi X0 nya di sini. Nah ini kan X0 sama dengan 0. X0 kurang dari X1 ya benar, karena X1 kan lebih ke kanan sehingga nilainya lebih besar, X2 lebih besar sama dengan Xn lebih besar, dan Xn ini adalah letaknya di 2 ini tadi ya, ini Xn nya. Oke gitu ya. Oke. Kemudian X0 nya sama dengan 0 ya, sudah tadi. Kemudian X1 sama dengan sigma X nya 2 per N ya. Saya ingatkan lagi 2 ini adalah dari batasnya, dari sini. Kemudian X2 sama dengan ini sebenarnya 1 ya, 1 kali delta X ya. Dan ini. Kemudian X2 sama dengan 2 kali delta X. Nah, 2 kali 2 per N sama dengan 4 per N. X3 ya 3 kali delta X berarti 6 per N. Terus sampai XI. XI nya sama dengan I kali delta X, berarti sama dengan 2I per N. Delta X nya kan tadi 2N ya, 2 per N berarti tinggal dikalikan 2I per N. Oke. Kemudian sampai dengan Xn, Xn sama dengan N kali delta X sama dengan, nah, delta X nya tadi kan 2 per N berarti 2N per N sama dengan 2, N nya dicairkan bisa 2, sehingga Xn nya sama dengan 2, sudah tepat ya, Xn nya sama dengan 2. Nah ini adalah yang akan kita gunakan ya, yang kuning ini yang akan kita gunakan selanjutnya, dan di kasus-kasus lain seperti itu. Yang ya berubah hanya angka 2 ini saja. Kita mengikuti gambarnya. Kalau gambarnya sampai 2 berarti di sini adalah angka 2. Kalau di sini misal sampai dengan 10 berarti ya di sini nanti 10 per N gitu ya. Berarti 2 ini yang bisa berganti. Kalau per N nya ini tetap. I kali delta X juga tetap tuh ya. Oke, berarti 2 ini silakan di cermati gitu. Oke, perhatikan segi 4 dengan, nah ini ya dinamakan poligon dalam, berarti ini adalah grafiknya tadi. Oke, saya ganti dulu. Nah ini adalah grafiknya tadi. Kemudian yang namanya poligon dalam berarti poligonnya ada di dalam grafiknya atau di dalam luasnya. Luasnya kan tadi kan ini ya. Nah, di sini ada hasil. Nah, ini poligonnya ada dalam semua. Nah, ini dipecah menjadi beberapa bagian. Mulai dari besar, kecil, 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 kecil sampai kecil ini ya. Nah, ini alasnya per bagian itu adalah XI min 1 sampai XI. Berarti ini ya. Ini adalah alasnya dari X1 sampai dengan X0, X2 sampai X1 sampai dengan Xn sampai Xn min 1. Nah, ini adalah alasnya. Kemudian tingginya adalah F X I min 1 sama dengan X kuadrat dari I min 2 I min 1. Jadi ini ya, jadi ini adalah tingginya. Ini tingginya ya. Ini tingginya tergantung XI nya. Nah, ini juga tingginya. Berarti diketahui bawahnya, alasnya, dan juga tingginya, sehingga ketika kita mencari luasnya itu sama dengan tinggi kali alasnya. Alasnya delta X tadi, ini delta X, kemudian tingginya adalah F X1 XI min 1. Ini adalah tingginya. Sehingga ketika kita tuliskan A Rn berarti luas ininya, luas poligonnya, berarti kita cari masing-masing ini ya. Maka F X0 delta X tambah F X1 delta X sampai dengan F X N-1 delta X. Nah, kenapa kok ini N-1? Nah, karena di sini kan yang kita gunakan adalah sampai sini saja. Nah, sampai X N-1. Sedangkan di bagian XN ini kan nggak ada bangunannya ini sedang. Nah, nggak ada ya. Sehingga berhentinya sampai di sini saja. Nah, ini adalah pas garis di Xn-1 sehingga tidak sampai Xn gitu ya.
Kemudian tadi rumus fx1 kali ini ya, rumus luasnya tadi. X1 nya berapa? Nah, x1 kuadrat. Kuadrat dari mana? Kuadrat dari sini. Karena y sama dengan x kuadrat, nah, x nya ini diganti xi, karena ini kan fx diganti fxi, berarti x nya juga diganti xi gitu ya. Jadi menjadi xi, x nya ini ya, x nya ini diganti xi. Kalau ini diganti xi, berarti ini juga diganti xi itu ya. Xi kuadrat kali delta x kuadrat dari ini ya, ini ngikut dari fungsinya. Xi kuadrat kali delta x. Nah, xi tadi berapa? Nah, xi di slide sebelumnya tadi kan xi sama dengan 2i per n. Nanti di sini xi kita ganti menjadi 2i per n kuadrat. Kuadrat tetap ngikut ya. Xi sama dengan 2i per n. Nanti xi kuadrat sama dengan 2i per n kuadrat. Delta x nya berapa? Delta x nya 2 per n. Ini ya, 2 per n tadi. Oke, kemudian ini karena sudah ketemu, kita jabarkan menjadi 2 kuadrat kali 2, 8. Kemudian i kuadrat, n kuadrat kali n, berarti n pangkat 3. Itu ya. Dan kita cari luasnya. Nah, luasnya adalah sigma dari rumus tadi yang sudah kita temukan, 8 i kuadrat per n pangkat 3 dari sigma 0 sampai n-1 ya, dari 0 sini karena berangkatnya dari sini sampai dengan xn-1 ini ya. Berarti berangkatnya bukan dari 1 tapi dari 0 ini. Sehingga ketika dijabarkan, nah menjadi, nah karena berangkatnya dari 0 maka di sini 0 kuadrat dulu ya, bukan 1 kuadrat. 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, terus sampai n-1 kuadrat. Karena endingnya tadi di n-1 maka di sini juga n-1. N-nya tetap ya, karena n ini dianggap konstanta, karena di sini yang diganti adalah hanya i saja, maka n-nya tetap. 8 per n pangkat 3 ini dianggap konstanta gitu ya. Nah, ini sudah ketemu. Nah, ini tadi yang sudah. Nah, ini karena sama-sama memiliki 8 per n pangkat 3, maka bisa kita pindah ke depan. 8n pangkat 3 menjadi 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan sebagainya. Nah, ini kan kalau kita lihat 0 kuadrat kan 0 ya, tetap 0, berarti tinggal 1 kuadrat, 2 kuadrat. Nah, ini kan bentuknya mirip dengan rumus 2. Di 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat sampai n kuadrat tadi ya. Nah, sehingga kita bisa merubahnya ini. Nah, rumus ini dari mana? Nah, karena rumus 2 tadi itu endingnya adalah n. Nah, ini adalah rumus 2 tadi. N kali n per 1, 2n per 1. Karena ini adalah dari n, maka ketika n-1 ya, ini -1, saya coba saya ganti dulu. Ini mohon maaf, ini n-1 ya. Maka karena di sini berhentinya sampai n-1, berarti n-nya di rumus 2 itu kita ganti menjadi n-1. N-nya di rumus 2 kita ganti dengan n-1. Berarti di sini n menjadi n-1. N plus 1 menjadi n-1 plus 1. 2n menjadi 2n-1. Itu ya. Berarti n-nya di rumus 2 itu diganti dengan n-1. Oke ya. N menjadi n-1. N plus 1 menjadi n-1 plus 1. 2n menjadi 2n-1. Itu ya, berarti hanya merubah n menjadi n-1. Hanya merubah n menjadi n-1 gitu. Kemudian kita jabarkan. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya, kita jabarkan seperti biasa sampai di bawah ini ketemu 2n pangkat 3 min 3n kuadrat plus n per 6. Nah, ini adalah hasil penjabarannya itu ya. Nah, hasil penjabarannya ini yang kita gunakan dalam poligon dalam ini. Oke ya. Nah, ini kan sama dengan ini.
karena sudah dijabarkannya ini juga sama. Nah, ini berangkatnya dari sini. Berarti berangkatnya dari rumus 2. Dari rumus 2 simbol n-nya itu diganti n-1. Itu ya. Oke, pelan-pelan saja. Nah, kemudian ini karena tadi sudah kita jabarkan tadi, ya kita pakai yang ini 2n pangkat 3. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi menjadi 2n pangkat 3 min 3n kuadrat plus n per n kuadrat. Nah, n pangkat 3 ini dari sini, n pangkat 3 ini saya pindah ke dalam karena sama-sama penyebut ya. Kemudian n-nya saya pindah ke kiri, berarti 8 per 6 disederhanakan menjadi 4 per 3 itu ya. Nah, kemudian di sini sama-sama saya bagi n pangkat 3 sehingga menjadi n pangkat 3 sama n pangkat 3 hilang ya. 8 dari mana? 8 dari 4 kali 2 ini ya. 4 kali 2 sama dengan 8 per 3. Kemudian ini 4 per 3 kali 3 kan tinggal 4 saja ya, berarti 4 per n. Terus ini adalah 4 per 3 kali n sama dengan 4 per 3 n kuadrat gitu ya. Jadi ini adalah luas akhirnya. Nah, ini adalah luas akhirnya gitu ya. Kemudian untuk mencari nilai luasnya, nah, kita bisa menggunakan limitnya tadi. Karena kita menggunakan limit, maka limit n ya, ini bukan x ya, ini mohon maaf, ini adalah n mendekati tak hingga. Nah, mendekati tak hingga, maka mengapa tak hingga ya? Tak hingga supaya poligonnya ini adalah berhimpitan di sini, berhimpitan kecil-kecil ya, supaya hampir tidak ada celah dengan garisnya ini. Makanya n-nya mendekati tak hingga. Nah, kalau mendekati tak hingga berarti n-nya diganti tak hingga, 4 per tak hingga sama dengan 0, 4 per tak hingga sama dengan 0, sehingga hasil luasnya adalah 8 per 3. Itu ya. Berarti luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dari 0 sampai 2 adalah 8 per 3. Itu ya. Nah, itu tadi kalau n-nya tidak diketahui atau n-nya sampai dengan tak hingga, sampai sangat detail sekali. Nah, bagaimana kalau n-nya kita tentukan? Ya boleh saja, berarti nanti ada ruangan ya. Kalau di sini berarti ada sisi putih yang seharusnya masuk wilayahnya, tapi kita tidak menghitungnya. Nah, kalau R-nya dibagi 7, N-nya 7, maka ya tinggal kita masukkan saja nilai dari sini. Itu N-nya diganti dengan 7 ya, kalau kita bagi menjadi 7. Di N-nya tinggal kita ganti dengan 7. Kalau misal R-nya kita bagi menjadi 14, berarti ya N-nya kita ganti 14 dengan rumus yang awal ini ya. Kalau kita menjadi 28, ya berarti N-nya kita ganti dengan 28 di sini. Nah, kita perhatikan di sini, ini putihnya masih besar, ini lebih kecil, ini mengecil lagi. Nah, kalau ini R-nya kita perbanyak lagi, pasti nanti sisi putihnya akan semakin kecil. Kalau N-nya tak hingga, nanti akan berhimpitan dengan garis. Oke, gitu ya. Artinya tadi untuk mencari poligon dalam. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari luas menurut poligon luarnya. Simak video berikutnya.